telurnya. Siap, Greg? Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya pada semangat. Oke, hari ini sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Anak-anakku sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Mubashir. Ada yang lain? Iya. Oke, baik. Berarti semuanya hadir ya, kecuali Mubashir. Oke, baik. Kemarin anak-anakku sudah tahu kita belajar apa kemarin? Apa itu energi? Oke, baik. Berarti hari ini kita lanjut dengan materi energi. Matahari. Tujuannya Beserta diri mampu menganalisis energi yang berbeda pada penyerapannya. peserta didik mampu menganalisis bentuk energi yang terlibat pada penyerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Oke, selanjutnya Ibu akan putarkan video, di mana video ini nanti kalian akan mengambil rumusan masalah dari video ya, menganalisisnya. Kemudian dari rumusan masalah ambil hipotesis, membuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Jawaban sementara. Baik, perhatikan baik-baik video yang Ibu tayangkan. Sel surya. Nah, kita perhatikan rumah ini yang ditutupi oleh panel surya dan kita akan mempelajari tentang bagaimana sampai energi matahari yang tiba di panel surya ini bisa berubah menjadi energi listrik. Nah, untuk mempelajarinya kita akan melihat bahan-bahan atau material apa yang terkandung dalam sel surya tersebut. Nah, kita perhatikan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik, maka yang pertama bahan atau material yang terkandung dalam sel surya haruslah bahan semikonduktor. Yang kedua, bahan semikonduktor ini harus bertipe N dan bertipe P. Oke, baiklah. Semua sudah lihat tadi toh? Sudah. Oke. Sekarang Anda membuat rumusan masalah
Sudah? Oke. Perhatikan, Ibu akan memutar video yang kedua. Tolong diperhatikan ya. Perhatikan, kemudian Anda simak. Sebentar Anda kerja soal yang ada di LKPD. Gambar berikut ini menggambarkan bahwa yang di sebelah ini adalah panel surya. Kemudian ini di dalam panel surya ini ada sel-sel surya yang dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, bagian-bagian ini yang seperti di sini itu kalau kita lihat dengan gambar ini kita perhatikan bahwa di bagian yang ini adalah lapisan anti refleksi, kemudian ada perekat transparan, kemudian bagian ini adalah penutup kaca. Dan di sini ada kontak depan. Nah, kontak depan ini adalah kontak elektroda negatif, sedangkan di bagian bawah ini ada kontak belakang atau elektroda positif. Kemudian kita lihat bahwa yang sangat memegang peran penting itu adalah lapisan semikonduktor tipe N dan lapisan semikonduktor tipe P. Nah, kita lihat yang tipe N itu di bagian atas, kemudian lapisan tipe P yang bagian di bawah, kemudian di antara lapisan tipe P dan tipe P ini ada junction atau yang disebut dengan PN junction. Nah, kemudian kita lihat bahwa semikonduktor tipe N ini kalau kita ambil adalah silikon, maka silikon tipe N, di mana kalau silikon bertipe N itu jika dia didoping dengan fosfor. Kemudian untuk lapisan semikonduktor tipe P yaitu silikon juga, tapi silikon yang tipe P. Nah, jika silikon ini didoping dengan boron, maka dia akan bersifat silikon tipe P. Nah, itu adalah gambaran tentang gambaran umum tentang sel surya. Sekarang Ibu akan putarkan video yang ketiga ya. Ya, Bu. Hai guys, sekarang kita akan mempelajari tentang prinsip kerja sel surya. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang lapisan silikon. Kita akan mempelajari tentang prinsip kerja sel surya. Nah, yang pertama kita akan lihat tentang lapisan semikonduktor tipe N. Pada daerah lapisan semikonduktor tipe N ini elektronnya berlebihan. Dan selanjutnya kita akan lihat semikonduktor tipe P, lapisan semikonduktor tipe P ini hole atau lubang yang berlebihan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ada di daerah semikonduktor tipe N ada kontak negatif, kontak depan atau elektroda negatif. Nah, ini nanti sebentar fungsinya untuk bukan dengan kontak belakang yaitu elektroda positif. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan ada junction. Nah, junction ini terbentuk pada saat semikonduktor tipe N maupun tipe P ini didekatkan, maka kita lihat bahwa elektron yang berlebihan di tipe N akan menuju ke daerah tipe P dan akan membentuk kutub positif di daerah ujung daripada tipe N. Sedangkan begitu pula hole yang berlebihan di tipe P
PT akan menuju PDPM dan akan membentuk kutub negatif di bagian ujung TPP. Nah, akibat daripada pergerakan hole dan elektron ini atau elektron dan hole ini menjadikan atau membuat medan listrik yang terbentuk di dalam Johnson tersebut. Nah, jika ada energi matahari yang berupa foton itu mengenai Johnson tersebut, nah ini yang menggerakkan elektron itu bergerak ke elektroda negatif, dan ini yang dapat digunakan atau dipakai untuk menjadikan energi listrik. Nah, kemudian kita perhatikan juga sama hole akan bergerak ke kontak belakang atau elektroda positif menunggu elektron yang bergerak menuju ke daerah kontak positif. Dan ini prosesnya terus berlangsung jika sinar matahari ini mengenai Johnson tersebut. Ada kembali. Oke. Tulis di kertas ini. Silakan Mas.
Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh pemateri. Kepada pemateri, persilahkan. Baik, terima kasih. Nomor 1, potensi perbaikan atau inovasi yang dapat meningkatkan kinerja sel surya berdasarkan pemahaman terhadap fungsi masing-masing komponen. Jawaban: peningkatan daya tahan terhadap variabilitas cuaca, mengembangkan sel surya yang lebih tahan terhadap variabilitas cuaca, seperti peningkatan kinerja pada hari mendung atau kondisi cuaca cahaya rendah. 2. Apa dampak penggunaan semikonduktor tipe N dan tipe P terhadap kinerja sel surya? Jawaban: penggunaan semikonduktor tipe N dan tipe P pada sel surya memungkinkan terjadinya perpindahan muatan listrik. Semikonduktor tipe N menghasilkan elektron bergerak ke arah positif, sementara semikonduktor tipe P menghasilkan lubang bergerak ke arah negatif. Energi matahari menjadi energi listrik dan sel surya. Ketika cahaya matahari jatuh pada sel surya, foton energi tinggi diserap oleh semikonduktor, melepaskan elektron-elektron dari ikatan atom. 4. Apa yang memicu pelepasan elektron dalam bahan? Ada pertanyaan dari kelompok lain. Pada kelompok 2 dipersilakan. Perlindungan terhadap degradasi, melindungi sel surya dari degradasi akibat lingkungan seperti korosi atau radiasi, dapat meningkatkan masa pakai dan kinerja jangka panjang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, 1. Potensi perbaikan atau inovasi yang dilampakkan semikonduktor tipe N dan tipe P saat terdapat sinar matahari disebabkan oleh efek fotolistrik sinar matahari atau foton yang membawanya memberikan energi kepada elektron di dalam bahan semikonduktor, memungkinkan mereka melampaui tingkat energi tertentu, kurung pita energi itu kurung dan melepaskan diri sebagai arus listrik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ilyas Dartun. Saya dari kelompok 3. Ini menerapkan pertanyaan dari kelompok 2. Material penyerap cahaya. Absurd, inovasi dalam material penyerap cahaya dapat meningkatkan efisiensi konveksi energi. Penggunaan material dengan spektrum penyerapan cahaya tertentu bias menjadi fokus. 2. Lapisan pengantar elektron. Pengembangan lapisan pengantar elektron yang efisien dapat memastikan aliran elektron yang lancar dan meningkatkan efisiensi. 3. Lapisan penghantar lubang oleh konduktor
meningkatkan mobilitas lubang atau mengganti 3. Lapisan pengantar lubang oleh konduktor meningkatkan mobilitas lubang atau mengganti dengan konduktors yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja sel. 4. Material integrasi dan kontak elektroda peningkatan material interkoneksi antara sel dan kontak elektroda dapat mengurangi resistansi dan meningkatkan keandalan sel surya. 5. Perlindungan terhadap degradasi melindungi sel surya dari degradasi akibat lingkungan seperti korosi atau radiasi, dapat meningkatkan masa pakai dan kinerja jangka panjang. 6. Desain struktur sel surya optimal. Desain struktur sel surya termasuk tata letak elektronik dan geometri sel dapat meningkatkan penyerapan cahaya dan meminimalkan kehilangan energi. 7. Teknologi produksi. Inovasi dalam teknologi produksi sel surya dapat mengurangi biaya produksi. 7. Teknologi produksi. Inovasi dalam teknologi produksi sel surya dapat mengurangi biaya produksi dan membuat teknologi ini lebih terjangkau. Sekarang semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Semuanya berdiri. Kita ex-breathing untuk lebih semangat lagi. Oke. Text breathing ya? Ya. Oke, kita bernyanyi bersama. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Terima kasih kami ucapkan. Jaya, jaya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Jaya, jaya. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Oke, baik. Semuanya duduk kembali. Oke, kumpulkan LKPD yang Anda sudah. Oke, baiklah, sebelum kita ambil kesimpulan dari hasil diskusi dari pelajaran yang kita pelajari tadi, Ibu akan membagikan soal kontes. Anda kerjakan sekarang ya. Sebelum buku paket catatannya ditutup. Jangan lupa tulis nama. Oke, sudah selesai? Oh, baik. Sekarang kita simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Ya. Oke, siapa yang duluan? Ya, Oke, silakan baca apa kesimpulannya tadi ya. yang pertama, energi matahari diubah menjadi energi listrik melalui panel surya yang menggunakan sel fotovoltaik untuk menangkap dan merubah energi matahari menjadi arus listrik melalui efek fotovoltaik. Energi listrik ini dapat disimpan atau langsung digunakan untuk menyuplai listrik ke perangkat elektronik. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan.